Apabila orang tua menghendaki anaknya fasiham fasih, kemudian saleh, kemudian alim, kemudian punya daya ingat kuat, maka letakkanlah telapak tangan di atas kepalanya. Nah, diletakkan di tangan itu di atas kepala anak kita. Baru dibacakan satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallim taslima. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin tanhalu bil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawajir tanalu bir ragab husnul hawati mustaskal gamamu biwajhi karnu ala ali washabi fi kulli lamhatin wa nafsin bi kulli ma'lumilak. Ini Dek, siapa nama tak? Nah, umur berapa tahun? 12. Di pesantren di? Nah, apa keluhannya ini, Bu? Awalnya di pesantrennya lemas waktu keluar. Lemas. Iya. Jadi bagi jamaah atau orang tua yang ada anaknya di pesantren, yang perlu diingat pertama, hampir 100%, ya sekitar 90% itu anak pondok, anak pesantren itu diuji oleh Allah. Di bulan ketiga itu ujiannya, di bulan ketiga anak pesantren biasanya sakit. Sakitnya itu puru-puru, latam, bisul, gatal. Itu di 3 bulan pertama. Kemudian di bulan kelima biasanya anak pondok itu sakit, demam, panas, sakit kepala, mah. Kemudian di bulan ke-7 itu tipes. Ya, tifes yang menimpa anak pondok. Menurut para ulama itu termasuk bentuk penyucian jiwa. Ya, Allah ingin menyucikan jiwanya anak-anak pondok supaya nanti setelah lewat itu insyaallah. Kemudian yang keempat itu, Bu, ujian yang paling sering dialami anak pondok, kehilangan pakaian, sandal dan lain-lain banyak. Nah, biasa anak-anak itu kalau pulang mau lapor, orang tua yang cerdas, orang tua yang bijaksana, dia akan mendengarkan semua keluhannya anaknya, tapi tidak mendukung, tidak mensupport. Apalagi berkata-kata misalnya, oh banyak pencuri pala di pesantren di. Itu kan sebagai orang beriman itu tidak boleh keluar. Itu ujian. Ya, ujian apakah orang tua betah, jadi didengar saja tapi jangan ditanggapi. Ya, karena saya juga pengalaman, saya di pondok 6 tahun. Kemudian 2 anak-anakku di pondok, dan alhamdulillah semua selesai di pondok. Nah, itu di pegangan tak ibu di. Nah, ini pasti diuji. Sama itu yang dari Anrang, yang sekolah di Imam Asing itu sampai sakitnya dia sembunyi dari orang tuanya. Awal-awalnya itu tiap minggu sakit, dijemput, ujung-ujungnya mau berhenti. Tapi anaknya ini mungkin karena kalau dia kasih tahu pasti sakit. Sudah diruqyah alhamdulillah sehat, dan sudah diwisuda 30 juz. Dan pernah juara 2 tingkat provinsi waktu di Selayar kemarin. Nah, semoga ini adik kita ini betah. Kemudian ini pengantarnya siapa semua ini? Anak kakak Ustaz ikut. Dari UI. Masalah dari UI ini ya. Berarti 3 mobil ini. Oh, 1 Ji. Banyak nih yang ngantarku ini. Mau diruqyah? Ruqyah jodoh. Yang susah jodohnya, yang susah pekerjaan. Ini semua ini bosnya, penguasanya desa Bijawang. Bismillah, 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 a'udzubillahi bi'izzatihi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa wasir. Lewat video ini saya ingin menyajikan satu amalan yang amat sangat dahsyat, yang insya Allah sudah dipraktikkan oleh para ulama-ulama dan juga dipraktikkan oleh para ahli-ahli hikmah, sehingga dengan demikian turun-temurun mereka selalu punya keturunan yang ya ulama. Nah, ini kita berbagi. Jadi seperti ini adik kita ini mau sekolah di pondok di. Nah, dia datang di sini minta diruqyah, sering sesak. Saya ulangi lagi bahwa kalau di bulan pertama sampai bulan ketiga itu pasti ada penyakit. Biasanya berhubungan dengan kulit. Ya, kulit gatal-gatal, puru-puru. Nah, kemudian pose termasuk. Kemudian di bulan kelima itu penyakit yang biasa muncul, demam.
panas lagi kepala. Kemudian di bulan ke-7 itu biasanya tipes dengan mah. Itu hampir semua anak yang mondok. Karena itu ternyata dipelajari oleh ulama sebagai penyucian jiwa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian tadi itu Bu, sering anak-anak hilang barang-barangnya, termasuk uangnya, itu ujian saja itu. Jadi jangan pernah berburuk sangka kepada pesantren, kepada orang, kalau seperti itu saya sedang diuji. Ya, dengarkan curhatan anak kita, tapi jangan didukung, ganti. Nah, saya begitu dulu Pak Desa. Jadi seperti ini ya, orang tua dulu. Itu dalam kitab Hasinatul Asrar yang ditulis oleh Said Muhammad Haqqi An-Nasili. Jika orang tua ingin supaya anaknya pokoknya apa saja keinginan kita, yang jelas anak yang terbaik. Itu beliau mengatakan, Imam At-Tamimi mengatakan, man ahasa bi nasihati waladiha summa qara'a al-qadar farahullahu ma yuhibbu. Ya, orang tua yang menghendaki anaknya menjadi anak yang terbaik, ya, baik dari segala-galanya, itu maka hendaklah dia meletakkan telapak tangan di atas kepala anak. Jadi misalnya letakkan di atas kepalanya ini anak, baru bacakan inna anzalnahu fi lailatul qadar, surah Al-Qadar sampai habis. Nah, kemudian di bagian jantung dibacakan surah Al-Insyirah atau Alam Nashrah. Baru minta kepada Allah. Minta maki. Insya Allah ketika orang tua melakukan ini setiap hari kepada anaknya, maka Allah akan berikan apa yang dia inginkan. Anak yang pintar, anak yang saleh. Kalau amalan yang kedua, itu dari Muhammad Adil Aziza Al-Kailani. Dalam kitab Mujarrabatnya mengatakan, apabila orang tua menghendaki anaknya fasiham fasih, kemudian saleh, kemudian alim, kemudian punya daya ingat kuat, maka letakkanlah telapak tangan di atas kepalanya. Nah, diletakkan di tangan itu di atas kepala anak kita. Baru dibacakan satu, ya alim. Ya alim 7 kali. Ya alimu asma Allah. Kemudian ya fattah 7 kali. Kemudian ya hafiz 7 kali. Nah, kemudian bacakan ya Rashid 40 kali. Ya Rashid 40 kali. Kemudian surah Al-Fatihah 1 kali. Kemudian surah apa tadi itu? Al-Qadar. Al-Qadar 20 kali. Maka anak itu akan jadi fasih, itu bicaranya fasih, pokoknya bicara yang baik-baik terus. Kemudian saleh. Kemudian bisa jadi hafiz. Mau jadi hafiz toh? Nah, minta memang dia mamamu sebentar. Bilang apa tuh? Bilang ustaz, tempel ke mama Bilang boleh ke dulu YouTube. Nah. Itu toh yang 2 itu. Jadi kita sendiri itu yang terakhir. Kirimi Al-Fatihah dirita. Nah, sudah ke salat subuh, sudah malam mau tidur, duduk maki. Panggil ke nama toh. Wahai as-saharah. Ya baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 3 kali. Baru minta sama Allah, ya Allah berkah. Ya, semoga dengan bibarakati surah Al-Fatihah berikan hambamu kesehatan, lapangkan. Pokoknya minta saja yang terbaik. Mau minta apa? Baru ucapkan khususan ila ruhi wa jasadi Al-Fatihah. Khusus kepada ruh dan jasadku Al-Fatihah. Lakukan setiap hari. Adik-adik kalau melakukan ini insya Allah sehat jasmaninya, sehat rohaninya, sehat dalekna, sehat jodohnya. Nah, saya kira demikian tadi. Amalan semoga diamalkan. Jadi amalkan itu deh, sehat jasmani, sehat rohani, sehat rezeki, sehat karir, pekerjaan, pokoknya sehat-sehat semua. Oke.